Pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur menanggapi pandangan fraksi DPRD Kabupaten Kota Waringin Timur tentang dua rancangan peraturan daerah, yaitu Peraturan Diri Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Dayak dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Layak Anak. Mewakili Bupati, Wakil Bupati Kota Waringin Timur Irawati menyampaikan penghargaan dan menyambut baik masukan-masukan dari fraksi-fraksi di DPRD Kota Waringin Timur. Bulan-bulan ini naik sekali. Dengan ucapan kontraktor, Irawati menyampaikan terima kasih kepada seluruh anggota DPRD, khususnya Badan Pembentukan Peraturan Daerah Kota Waringin Timur, atas kerjasama dengan pihak eksklusif dalam pembahasan Raperda Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Dayak dan Raperda Kabupaten Layak Anak. Sebagai insan yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, sudah seharusnya kita mengajarkan puji dan syukur atas firman rahmat dan karunia yang selalu tercurah kepada kita semua, terutama nikmat kesehatan yang diberikannya kepada kita, sehingga kita dapat hadir dalam rangka mengikuti rapat paripurna ketiga masa persidangan 2 tahun 2024 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kota Waringin Timur tanggal 20 Mei 2024. Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kota Waringin Timur terhadap dua buah rancangan peraturan daerah Kabupaten Kota Waringin Timur dengan mempelajari, menyimak, dan mempertimbangkan yang telah disampaikan, kami pihak eksekutif sangat menghargai dan menyambut baik semua pandangan, pendapat, saran, dan masukan, sehingga kami dapat memahami apa yang telah disampaikan oleh anggota Dewan yang terhormat, serta kami pihak eksekutif mengucapkan terima kasih dan menyampaikan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada seluruh ketua, wakil ketua, dan anggota Dewan DPRD Kabupaten Kota Waringin Timur yang terhormat. Daerah Kabupaten Kota Waringin Timur tentang pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat Dayak. Terhadap pandangan umum yang disampaikan oleh fraksi PDIP, fraksi PKB, fraksi Gerindra, dan fraksi Demokrat, saya ucapkan terima kasih atas dukungannya dengan memberikan persetujuan dan dilanjutkan ke tahap pembahasan terhadap rancangan peraturan daerah tentang pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat Dayak. Dengan pengaturan ini akan memberikan landasan hukum bagi terbentuknya masyarakat hukum adat Dayak yang diakui legalitasnya dan sebagai perwujudan dari pengakuan dan perlindungan terhadap keberadaan masyarakat hukum adat Dayak yang telah ada dan hidup dari sebelum kemerdekaan Republik Indonesia. Selanjutnya, selain itu dalam peraturan daerah ini juga mengatur hak-hak masyarakat hukum adat Dayak di Kabupaten Kota Waringin Timur, yaitu hak atas wilayah adat, hak atas tanah di wilayah adat, hak atas hutan adat, hak mengembangkan dan melestarikan bahasa daerah, hak atas pembangunan, hak atas pendidikan, hak atas kebudayaan, dan hak atas lingkungan hidup, yang disertai pula kewajiban yang harus dipenuhi oleh masyarakat hukum adat Dayak di Kabupaten Kota Waringin Timur. Kedua, rancangan peraturan daerah Kabupaten Kota Waringin Timur tentang penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak. Terima kasih yang tak terhingga kami ucapkan kepada fraksi PDIP, fraksi PDI Perjuangan, fraksi Gerindra, fraksi PAN, dan fraksi Partai Nasional Demokrat atas apresiasinya karena telah mendukung dan menyambut baik serta memberikan persetujuan sebagai tindak lanjut terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang mengamanatkan penghormatan dan realisasian hak anak sebagai bagian dari hak asasi manusia, serta sebagai perwujudan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah daerah atas penyelenggaraan perlindungan anak di daerah dalam rangka mendukung kebijakan nasional terhadap pemenuhan dan perlindungan anak. Adapun bentuk dari kewajiban dan tanggung jawab pemerintah daerah adalah diantaranya menyelenggarakan Kabupaten Layak Anak yang di dalam penyelenggaraannya wajib mengadopsi prinsip-prinsip pengembangan Kabupaten Layak Anak, yakni non-diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, hak hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan, serta menghargai pandangan anak. Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak pertama kali diinisiasi pada tanggal 21 November 2017
Yang selanjutnya, pemerintah daerah secara konsisten berupaya dalam menyusun dan melaksanakan program kegiatan yang bertujuan untuk memenuhi dan melindungi hak-hak anak di Kabupaten Kota Waringin Timur. Pihak eksklusif sangat menghargai dan menyambut baik semua pandangan, pendapat, saran dan masukan sehingga pihaknya dapat memahami apa yang disampaikan oleh anggota DPRD Kota Waringin Timur. Raperda Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Dayak bertujuan untuk memberikan landasan hukum bagi terbentuknya masyarakat hukum adat Dayak yang diakui legalitasnya. Ini juga sebagai perwujudan dari pengakuan dan perlindungan terhadap keberadaan masyarakat yang telah ada dan hidup dari sebelum kemerdekaan Republik Indonesia. Perda ini berupaya untuk mengatur agar masyarakat hukum adat Dayak di Kota Waringin Timur mendapatkan kepastian hukum terhadap kependudukan dan keberadaannya. Tujuannya agar dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaannya, serta terlindungi dari tindakan diskriminasi. Selain itu, dalam peraturan daerah ini juga mengatur hak-hak masyarakat hukum adat Dayak, sehingga diharapkan dapat memberikan jaminan kepada mereka dalam melaksanakan haknya sesuai dengan tradisi dan adat istiadatnya. Kemudian, terkait Raperda Kabupaten Layak Anak sebagai tindak lanjut terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Undang-undang tersebut mengamanatkan penghormatan dan realisasi hak anak sebagai bagian dari hak asasi manusia serta sebagai perwujudan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah daerah atas penyelenggaranya perlindungan anak di daerah dalam rangka mendukung kebijakan nasional terhadap pemenuhan dan perlindungan anak. Bentuk dari kewajiban dan tanggung jawab pemerintah daerah adalah diantaranya menyelenggarakan Kabupaten Layak Anak yang di dalam penyelenggaranya wajib mengadopsi prinsip-prinsip mengembangkan Kabupaten Layak Anak. Prinsip-prinsip tersebut yakni non-diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, hak hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan, serta menghargai pandangan anak. Penyelenggaraan KLA pertama kali diinisiasikan pada 21 November 2017. Selanjutnya pemerintah daerah secara konsisten berupaya dalam menyusun dan melaksanakan program kegiatan yang bertujuan untuk memenuhi dan melindungi hak-hak anak di Kota Waringin Timur. Hal tersebut diwujudkan dengan berbagai hak baik, sarana prasarana maupun program pengembangan sumber daya manusia di bidang lingkungan, kesehatan, sosial pendidikan dan kebudayaan, serta perlindungan hukum dengan hasil capaian Kota Waringin Timur meraih penghargaan KLA tingkat pratama pada 2023 lalu. Melalui Raperda KLA ini, diharapkan permasalahan anak yang berkaitan dengan pemenuhan hak dan perlindungan anak dapat dilakukan secara masif dan berkelanjutan. Dari Sampit Kabupaten Kota Waringin Timur, Kolitri Subagio, Sampit TV mengabarkan.